Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjut part selanjutnya ya. Dari kemarin yang sudah kita analisa, motornya yang Vario KZR ini dia tenaganya low ya, tenaganya itu kurang. Dan sekarang ini sudah kita lakukan penganalisian semuanya permasalahannya dan kita tinggal pasang saja ya. Untuk yang saya kerjakan itu cuman di pengecekan saja ya, pengecekan yang salah timingnya itu, dan saya ganti sel mekanikalnya yang menuju arah ke oli itu. Oke, yang ini teman-teman, saya cuman ganti sel yang menahan oli yang keluarnya, karena di sini kemarin ada rembesan oli, jadi saya cuman ganti itu aja. Untuk sel airnya saya tidak ganti. Dan sekarang teman-teman kita akan lakukan rakit ya, rakit mesinnya. Yang pertama-tama kita pasang adalah untuk ring pistonnya. Vario ecu palsu lah dengan beli. Kamu pada ecu palsu pada ya kan lah. Coba beli yang saji 1.300.000 nih. Normal. Nah 1.400.000 yang beli. 1.400.000 yang beli. Boleh nanti Pak? Tulak. Tulak? Ya tulak. Kemarin mana aja? Ah, lemar. Oh. Boleh ya? Oke, untuk merakit ring piston ini saya biasa menerapkan silang ya, saling silang seperti ini. Untuk ring bawah dia saling menghadap ke samping, namun tidak sejajar ya. Begitupun yang untuk ring kompresi 1 dan kompresi 2-nya, gitu ya. Semoga. Oke, kita lanjut pemasangan blok silindernya ya teman-teman. Nah di sini untuk pistonnya sudah saya pasang. Kemudian di sini kita lem paknya terlebih dahulu ya. Untuk lem untuk paknya ini menggunakan pak orisinilnya Mas ya, untuk pak bloknya. Dan sudah belepotan lem pas saya buka, dan jadi setelah saya bersihkan kita lem kembali tipis-tipis saja ya menggunakan sealer ribbon. Kemudian kita pasang ke crankcase-nya ya teman-teman. Nah di sini kita masukkan dulu untuk penempatannya ya, posisinya seperti rantai keteng dan pistonnya harus masuk. Intinya pak blok ini harus menempel di crankcase ya. Sebelum menempel kita lap-lap dulu untuk sisa-sisa oli atau kotoran. Supaya apa? Supaya maksimal ya untuk kinerja lem dan packingnya, supaya meminimalisir terjadinya kebocoran ya. Oke, kita cek apa yang belum ya.
Oke, selanjutnya di sini kita akan memasang blok silindernya ya. Dan kita lumasin terlebih dahulu untuk pistonnya supaya langsung jadi pelumasan pertama ya saat mesin pertama kali dihidupkan. Oke, langsung kita pasang blok. Namun di sini ada kejanggalan yang saya lihat, dan ternyata untuk kancingan pen pistonnya lupa dipasang ya. Syukur saja kita melihatnya tadi teman-teman. Kalau kita nggak lihat bisa berabai nanti ya, bisa jadi masalah besar bagi motor, dan pemilik motor tentunya kantongnya akan 2 kali lipat ya. Jika bengkelnya bukan saya, Masih tono. kemungkinan begitu ya, kantongnya terkuras. Tetapi kalau itu dari kesalahan kami, bengkel Kadini Motor, kami akan tanggung jawab 100% dengan catatan full kesalahan dalam pemasangan dari kami. Oke, tanpa lama-lama langsung kita pasang ya untuk kancingan pen pistonnya. Inilah kelebihan kalau kita memvideokan ya teman-teman. Kita bisa menganalisa atau melihat ulang dari hasil pemasangan kita. Apakah ada yang terlupakan ataukah ada yang sudah komplit seperti itu ya. Oke, sudah terpasang dengan sempurna. Selanjutnya kita pasang untuk silinder, blok silindernya ya. Nah, di sini untuk tipe motor Vario ini kita bisa tidak usah menurunkan mesin ya. Seperti ini caranya teman-teman. Untuk bloknya ini bisa langsung keluar atau bisa langsung masuk ya. Tetapi untuk headnya dia harus kita ataskan dulu ya. Kita buka shocknya dan kita naikkan standar 2-nya, kita ganjal ya, supaya permukaan tusuk sate itu keluar dari bodinya yang malang itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk pemasangan piston ini harus dilakukan dengan cara menggoyang-goyang blok agar si ring piston itu cepat masuk. Kalau susah masuknya, masih belum tepat alurnya, kita pakai obeng untuk memasukkan ke alurnya ya teman-teman. Seperti ini. Ini untuk Vario ini agak susah ya, karena ring kompresi dan ring olinya itu dia kecil-kecil ya teman-teman. Tetapi kalau sudah tahu tekniknya, pemasangan akan cepat ya. Tentunya ini sudah teman-teman yang senior tentunya sudah pada tahu ya teman-teman. Nah, di sini agak lama ya, agak lama untuk pemasangan ini, dan tentunya berhati-hati ya teman-teman. Kita harus berhati-hati, jangan sampai ring cacingnya itu atau yang tipis-tipis itu nanti bengkok, bisa menimbulkan suara-suara aneh. Oke, setelah masuk kita goyang-goyang bloknya lagi ya, seperti ini. Nah, ini untuk pistonnya sudah berhasil masuk, dan kita arahkan untuk rantai ketengnya menuju ke blok silinder supaya langsung nanti untuk bloknya langsung nempel ke crankshaftnya. Seperti itu. Nah, setelah masuk kita dorong ya teman-teman, untuk bloknya kita dorong supaya rapat ke crankshaftnya. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini biasanya saya kalau masang blok saya langsung topkan ya. Biasanya tanpa harus mengetopkan juga bisa ya teman-teman. Nanti kita cari ulang topnya melalui magnet ya, garis top magnet.
Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan silinder head ya, atau kopnya. Woi. Apa? White. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan paknya, kita lem dulu ya teman-teman. Karena ini paknya yang di daerah saya ini belum ada yang originalnya ya. Jadi saya menggunakan yang agak bagus ya teman-teman kualitasnya, yaitu pak dari Tiger ya. Itu menurut saya lumayan ya. Nah, di sini ada kendala lagi teman-teman. Untuk pin dowelnya itu tidak ada satu ya. Jadi saya harus carikan dulu pin dowelnya ini untuk silinder headnya ini. Nah, untuk pin dowel ini fungsinya sangat signifikan ya, sangat penting sekali untuk meluruskan antara blok silinder dan blok headnya. Oke, di sini saya menggunakan pin dowel kepunyaan Yamaha ya. Saya gerinda sedikit supaya bisa masuk ke lubangnya. Nah, selanjutnya kita pasang lidah tensioner bawah ya, seperti ini. Dan kelep saya karena buah karena mesti. Nah, di sini harus berhati-hati ya teman-teman. Harus pas dudukan yang di belakangnya ya. Nah, saat melakukan pemasangan lidah tensioner ini kita harus menggunakan rasa ya. Rasa apakah sudah tepat feelingnya ya, atau dudukannya teman-teman. Nah, untuk teman-teman kita yang senior tentunya sudah pada pro ya semuanya. Sekali masuk langsung tepat dudukannya. Nah, untuk saya ini saya masih pemula, jadi saya harus berhati-hati ya, karena ini mesin lumayan agak gimana ya. Ya, teman-teman pasti tahu ya karakter mesin KZR itu bagaimana ya. Apalagi ini menggunakan pendingin cairan ya. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, sudah kita lakukan siap pemasangan silinder headnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk pemasangan silinder head ini atau pemasangan kop ini kita harus memiringkan sedikit motornya ya. Nah, seperti ini supaya penghalang dari rangka ini tidak ada ya. Nah, lakukan hati-hati teman-teman ya. Nah, sudah berhasil masuk ya. Selanjutnya di sini kita cari untuk baut tusuk satenya atau murnya ya. Dan baut 10 yang panjang yang di sebelah kanan. Selanjutnya kita kencangkan semua baut-bautnya ya teman-teman. Nah, untuk metode pengencangan ini lakukan secara maksimal ya teman-teman. Jangan sampai kendor, jangan sampai slack. Intinya maksimal ya teman-teman. Bagaimana supaya blok head dan blok silindernya itu dia tidak mengalami kebocoran. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan timing ya. Nah, sebelum pemasangan timing atau mengetopkan timing, kita kendorkan dulu untuk otomatis tensionernya ya. Setelah kita kendorkan, lalu kita cari top piston dan top noken as. Nah, di sini karena vario ini harus benar-benar top ya teman-teman. Tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan ya. Jadi saya akan pasang magnet dulu untuk melihat garis topnya ya. Karena awalnya motor ini salah top ya, salah timing. Jadi di kondisi saat ini atau pemasangan timing ini harus berhati-hati ya dan teliti tentunya. Nah, setelah semua
dirasa sudah benar posisinya, baik noken as, baik pistonnya, lalu kita pasang gear timingnya ya teman-teman, gear timing depan. Untuk Vario KZR ini agak lumayan ribet ya pemasangannya. Oke, kalau semuanya sudah dirasa sudah pas dalam pemasangan, selanjutnya kita pasang baut untuk gear timing depannya. Nah, untuk baut gear timing depan ini, untuk Vario ini menggunakan kunci L ya. Jadi kita tukar dengan baut pen sepatu klep yang ada di depan head silindernya. Selanjutnya kita kendorkan otomatis tensionernya, lalu kita cek kembali ya teman-teman, apakah pemasangan timing sudah benar-benar tepat atau belum ya. Kita lakukan pengecekan ulang. Nah, karena di sini agak gelap ya teman-teman, saya menggunakan senter supaya kita tidak kerja dua kali, begitu maksudnya teman-teman. Satu lagi. Terus, Bro. Oh. Terus. Terus. Cepat ini. Oke teman-teman, ini dia setelah kita rakit mesinnya ya untuk pemasangan radiator dan berikut tutup headnya. Saya tidak videokan tadi ya, karena ini tadi kita tidak sempat memvideokan. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya, sudah kita pasang semuanya. Kita cek sound ya, di kontak on. Oke. Hidupnya sudah mulai gampang ya teman-teman. Untuk stasioner aman. Tadinya ini sempat kita bermasalah dengan dekompresi ya. Pir dekompresi itu terlalu kencang, jadi mesin harus RPM tinggi baru dia bisa nyala ya. Kalau tidak ditarik gasnya, dia bunyi titik gitu aja ya. Untuk gasnya sudah responsif kembali ya. Dan untuk yang bunyi tik 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 ini ya, ini suaranya injektor ya, karena dia pakai injektor yang aftermarket yang itu menyebabkan suaranya yang agak besar ya. Kalau orisinilnya dia tidak bunyi sebesar ini ya. Oke, untuk Vario ini kami nyatakan sudah down ya, sudah jadi untuk mesinnya. Kemudian ini kita akan buka nanti untuk speedometernya. Kita akan hidupkan panel-panelnya ini ya. Tergantung kerusakannya nanti. Kalau cuman kabel-kabel yang putus kami bisa ya Pak ya. Kalau LCD-nya atau polarisnya gitu, atau ada MCB-nya itu ada yang putus-putus, jalur MCB-nya itu kami tidak bisa memperbaiki. Kami harus kirim ke suhu-suhu kita yang ada di Jawa. Oke, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang mengalami permasalahan yang sama. Oke, dengan berakhirnya video ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.